pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Di Suara Gembala pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah menjaga dan melindungi kami dalam istirahat kami sepanjang malam dan membangunkan kami pagi ini dengan kekuatan kesegaran yang baru. Sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Tuhan menolong kami, sehingga firman Tuhan memberi kekuatan yang baru. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita pagi ini terambil dari Keluaran pasalnya yang ke-17 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Keluaran 17 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu. Diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tema renungan kita pagi ini, kemenangan orang pilihan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar tentang perjalanan hidup bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel yang adalah milik kepunyaan Allah. Ketika Allah mengizinkan umatnya dijajah oleh bangsa Mesir kurang lebih 430 tahun lamanya. Pada akhirnya Allah menolong umatnya keluar dari penjajahan tersebut di bawah kepemimpinan Musa. Namun dalam perjalanan keluar dari Mesir tidaklah mulus. Mereka harus siap berhadapan dengan musuh yang tidak mengenal Allah, yang akan berperang menghadang perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian yang disediakan Allah bagi mereka. Tentunya peperangan itu harus dihadapi. Dalam teks firman Tuhan hari ini, kita akan merenungkan tentang Yosua yang dipercayakan Musa untuk menjadi pemimpin peperangan melawan bangsa Amalek. Ada beberapa hal yang akan kita renungkan dari firman Tuhan ini, secara khusus kunci kemenangan Yosua dalam menghadapi peperangan. Dalam ayatnya yang ke-8, dikatakan bahwa bangsa Amalek datang dan berperang melawan orang Israel. Siapakah Israel itu? Dia adalah bangsa pilihan Tuhan. Siapakah bangsa Amalek? Bangsa Amalek adalah gambaran orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka datang berperang dengan umat Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap hari tanpa kita sadari, iblis senantiasa datang menyerang kita dengan berbagai cara. Bisa melalui orang di sekitar kita dan juga peristiwa-peristiwa yang kita tidak duga datang menerpa kehidupan kita. Oleh karena itu, bagaimana sikap kita menghadapi situasi tersebut? Alkitab mengatakan bahwa iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum mencari orang yang dapat ditelannya dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Iblis tidak akan tinggal diam. Ia akan selalu datang menyerang kita kapan saja, di mana saja dan dalam keadaan apa saja. Untuk itu kita harus waspada akan pekerjaan iblis yang akan mengganggu perjalanan hidup kita, sehingga kita gagal untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Dalam ayat ke-9 dikatakan bahwa Musa menyuruh Yosua untuk memilih orang-orang yang akan berperang melawan bangsa Amalek. Mengapa? Karena menghadapi peperangan tidak saja dibutuhkan keahlian dalam berperang, tetapi juga mental yang berani dalam menghadapi musuh. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dalam menghadapi segala masalah dibutuhkan suatu keberanian untuk menghadapinya. Jangan takut atau lari dari masalah.
Bahkan jangan sampai engkau gentar dan putus asa ketika masalah itu datang menerpa kehidupanmu. Hadapi dia dengan iman yang teguh yang engkau miliki karena mempercayai akan kuasa Allah dalam dirimu. Dalam ayat yang ke-9 selanjutnya dikatakan, kemenangan yang diperoleh Yosua bukan karena kehebatannya dalam hal berperang atau karena memiliki tentara pilihan yang ahli berperang, tetapi di belakang Yosua ada satu tim yang mendukung Yosua dengan senjata yang tidak kelihatan, yaitu senjata rohani. Sebab peperangan yang dialami Yosua bukan secara fisik, tetapi di balik itu ia berhadapan dengan musuh yang tidak kelihatan, itulah iblis, yang memakai orang-orang yang tidak takut akan Tuhan untuk berperang melawan orang percaya. Doa menjadi peranan penting dalam kehidupan orang percaya. Semakin kita sering berdoa, maka kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Sebab ketika kita berdoa, menunjukkan bahwa kita percaya akan kuasanya. Dan sebagai tanda kita mengakui keterbatasan kita, dan hanya Tuhan yang mampu melakukan jauh lebih dari yang kita pikirkan. Efesus 6 ayat 11 dan 18. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Doa merupakan senjata kita untuk menangkis serangan iblis. Pada ayat ke-10 dikatakan Yosua melakukan apa yang dikatakan Musa kepadanya. Ketaatan akan firman Tuhan disertai dengan suatu tindakan akan membuahkan kemenangan dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Pada ayat 11 dan 12 menunjukkan bahwa ada saat di mana kita berada pada titik putus asa, pasrah dan tidak berpengharapan lagi. Ketika kita sudah berdoa dan ternyata tidak ada perubahan, tidak ada jawaban, tidak ada terjadi apa-apa. Sebabnya kita membutuhkan topangan doa dari teman-teman seiman, dari keluarga sendiri yang memiliki kesehatian dalam berdoa kepada Allah yang hidup, yang mampu melakukan segala perkara, yang mempunyai iman yang teguh dan bukan rapuh, untuk bersama-sama beriman kepada Allah tanpa ada keraguan, untuk mempercayai terjadi mujizat dalam hidup ini, sehingga kita dapat melihat kekuatan doa Musa bersama Harun dan Hur yang saling menopang, membuat mereka dapat bertahan berjam-jam berdoa di hadapan Allah sampai matahari terbenam dengan tangan yang terangkat kepada Allah. Hal ini menunjukkan bahwa doa mereka tidak pernah putus untuk terus berserah, berharap, beriman kepada Allah. Ayat 13. Akhirnya kemenangan menjadi milik Yosua dan tentaranya, di mana melalui doa Musa dan timnya, Tuhan memberi kekuatan bagi Yosua dan pasukannya untuk dapat berperang. Tuhan juga membantu Yosua dalam menyusun strategi dalam berperang. Tuhan juga membuat terpukul kalah para musuh-musuhnya, dan Tuhanlah yang memberi kemenangan. Saudara, selama kita hidup, kita akan terus diperhadapkan dengan banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Ditambah dengan adanya wabah COVID-19. Belum lagi di beberapa tempat sudah mulai ada wabah yang membuat banyak ternak babi mati secara tiba-tiba. Bagaimana kita bisa kuat menghadapi situasi ini? Belum lagi ditambah masalah pribadi kita. Sebagai orang pilihan Tuhan, hidup kita harus berbeda dalam menyikapi setiap permasalahan yang datang kepada kita. Karena kita memiliki Tuhan yang hidup, kemenangan akan kita peroleh jika kita belajar menyadari hal di atas dan belajar taat melakukan apa yang Tuhan minta untuk kita lakukan dalam hidup kita. Tidak ada kata lain. Saudara harus mempraktekkan firman Tuhan di atas, supaya saudara sendiri melihat dan mengalami bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup. Inilah renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu ini bagi kami. Kuatkan kami menghadapi segala masalah, tantangan yang kami hadapi tiap-tiap hari. Dari orang-orang sekitar kami,
dari hal-hal yang terjadi belakangan ini Tuhan dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami tawar hati, patah semangat dan putus asa. Jangan biarkan kami hilang pengharapan dan tidak terkendali. Tetapi berikan kami iman yang teguh dan pengharapan yang penuh kepada Allah yang hidup. Allah yang melakukan jauh lebih daripada yang kami pikirkan dan doakan. Kuasa-Mu nyata di tengah kehidupan dan pergumulan kami. Oleh sebab itu hamba berdoa, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah mereka dapat mempraktikkan firman Tuhan dan mereka boleh mengalami kemenangan demi kemenangan sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom.